Jadi empati itu diasah jadinya bagaimana sih, saya harus ngelihat dari perspektif dia, saya harus ngelihat dari point of view dia, dari lawan bicara kita tentang apa yang kita lihat, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan perspektifnya dia. Halo semua, saya Indrianto Banyumurti, biasa dipanggil IB. Saya dari ICT Watch. ICT Watch itu sebuah lembaga masyarakat, bahasa kerennya CSO, Civil Society Organization, yang punya concern di isu-isu digital. Di 2024 ini kita sudah 22 tahun, kampanye kita mungkin yang paling banyak didengar adalah kampanye internet sehat. Jadi sejak 2002 itu kita mendorong bagaimana pemanfaatan internet secara aman, nyaman, produktif, kreatif gitu ya, dan mengedepankan hal yang positif dibandingkan hal yang negatifnya. Jadi kita create konten, edukasi dan lain sebagainya. Silahkan lebih jauhnya ada di Instagram kita @internetsehat.id atau di web kita internetsehat.id. Saya sendiri anak Bandung asli ya. Lahir di Bandung, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah di Bandung. Keluarga saya, bapak saya tentara angkatan darat, ibu saya ibu rumah tangga. Jadi ya kita ya namanya orang Bandung ya, SD juga ya kenalnya sama orang-orang Bandung gitu, SMP gitu, jadi lebih homogen ya. Baru di SMA ya mulai banyak teman-teman saya yang berasal dari luar Bandung, ada teman kawan-kawan dari Sumatera khususnya, itu membuat saya sendiri mulai merasakan ada orang-orang di luar yang punya kultur yang beda, yang punya cara bergaul yang berbeda lah. Nah, apalagi pas zaman kuliah, saya kuliah di ITB, itu kan udah benar-benar dari Aceh sampai Papua ada di sana, dan disitulah saya mulai merasakan indahnya keberagaman. Saya mulai tahu bagaimana harus beradaptasi dengan berbagai budaya, bagaimana harus bersikap. Ini yang sebenarnya sebelum di SD, SMP, SMA mungkin tidak terlalu saya asah, beradaptasi dengan orang-orang yang memang quote-unquote berbeda dengan saya gitu secara kultural. Pelajaran yang paling berharga itu kalau buat saya sih bahwa nggak semua orang itu punya pendapat yang sama, nggak semua orang itu punya standar yang sama, baik atau buruk, atau misalnya bahkan rapih atau tidak rapih, bersih tidak bersih, itu semua orang punya standar yang berbeda. So, apa yang saya omongkan itu belum tentu ditangkap sesuai dengan apa yang saya ingin omongkan. Pendapat saya yang mungkin saya pikir benar, belum tentu ditangkap benar. Niatan kita yang ingin berbuat baik belum tentu ditangkap sebagai sebuah perbuatan baik. Jadi empati itu diasah jadinya bagaimana sih, saya harus ngelihat dari perspektif dia, saya harus ngelihat dari point of view dia, dari lawan bicara kita tentang melihat apa yang kita lihat, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan perspektifnya dia. Dulu cita-cita zaman kuliah itu kerja di perusahaan lah ya, tapi saya pengennya sebenarnya ke konsultan. Kayak kebayang tuh, konsultan itu menghadapi berbagai macam permasalahan yang berbeda dan kita mencarikan solusinya. Ini yang tentunya akan lebih dinamik. Saya mikirnya seperti itu waktu itu. Kemudian saya diajak teman untuk ngajar, sebenarnya ngajar di sebuah training di salah satu kementerian, ngajarin komputer basic, ngajarin Microsoft Office, ngajarin internet dan lain sebagainya. Setelah ngajar itu saya malah jadi konsultan terkait dengan isu-isu misalnya e-government ya, pemanfaatan TIK untuk sektor pemerintahan lah. Kemudian disitulah saya mulai diajakin juga terlibat aktivitas-aktivitas teman-teman NGO ini, dan kemudian ya akhirnya terutama di ICT Watch ini.
Indonesia ini negara yang sangat luas dengan 270 juta lebih populasi masyarakat dan 210 juta lebih pengguna internetnya. Tetapi terkait isu literasi digital ini belum digarap, belum bisa disebut sebagai sebuah gerakan yang cukup masif. Di negara lain sejak SD itu udah diajarin data apa sih yang boleh dibagikan, data apa sih yang harus kamu rahasiakan, berpikir kritis saat mendapatkan informasi itu seperti apa. Itu sudah ditanamkan sejak dini di beberapa negara yang mencantumkan literasi digital dalam kurikulum formalnya. Nah, di Indonesia ini belum ada, jadi itu menjadi tantangan sendiri karena begitu luasnya pasar ya, yang target yang harus kita bidik untuk bisa mengedukasi literasi digital. Sementara buat saya pribadi tantangan lainnya tentunya juga secara kapasitas ya. Teknologi ini kan teknologi yang cepat ya. Dulu di awal kita cuma ngomongin konten negatif tuh titik berat ke pornografi, kemudian geser ke anak-anak yang kecanduan. Sekarang lagi tantangan berikutnya masuk ke perlindungan data pribadi. Orang tidak aware dengan privasi. Geser lagi ke sekarang yang lagi rame judi online. Geser lagi ke artificial intelligence. Itu yang pace kecepatan dari perkembangan dunia digital ini yang jadi tantangan sendiri, karena saya harus catch up dengan itu. Nggak bisa misalnya saya ngomongin literasi digital kemudian ada yang nanya, kalau AI sekarang gimana, kok kita bisa nggak sih pakai AI? AI itu bahaya nggak sih? Kalau saya tidak catch up, apa itu AI, apa itu dampak positif negatifnya, ya tentunya saya nggak bisa menjawab hal itu ya. Jadi hal-hal yang mungkin nggak melulu gitu berbasis cuman sekedar etika atau cuman berbasis skill di literasi di dunia digital, itu harus saya kembangkan lebih luas lagi dengan catch up dengan perkembangan dunia digitalnya itu sendiri. Ngerasa cocok aja gitu ya, karena saya sendiri seneng dulu bikin modul-modul pelatihan sederhana, bikin presentasi PowerPoint gitu ya, bikin berbicara di depan orang untuk ngajar kayak gitu segala macam. Saya senang, dan itu senang gitu ngelihat orang appreciate dengan apa yang saya sampaikan. Orang bisa menguasai sesuatu dengan hasil sharing yang saya lakukan. Itu membuat saya menjadi nyaman. Wah, ternyata ada kepuasan di diri saya gitu terkait hal itu. Oleh karena itu, ya kenyamanan itulah yang membuat saya terus dalam tanda kutip mencari aktivitas yang seputar itu.